Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Fajarwati dari kelas D1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM T2018-4003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi pendidikan, juga ruang lingkup psikologi pendidikan dan sumbangan psikologi pendidikan dalam pendidikan, baik yang berupa teoritis maupun praktis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih psikologi terlebih dahulu. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psikologi yang gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Dan Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1990 dinyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dan menurut Dakir pada tahun 1993 menyatakan bahwa psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Psikologi dikelompokkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang terdapat pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya. Contohnya, dari lahir, bayi dimulai bisa mengangkat kepala, lalu mulai tengkurap, tumbuh gigi, kemudian berjalan dan berbicara, dan lain-lain. Kedua, psikologi pendidikan yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan. Dan ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat sosial. Yang keempat, ada psikologi industri. Psikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi yang muncul dalam dunia industri maupun organisasi. Yang kelima, psikologi klinis. Psikologi klinis yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang sehat dan tidak sehat, normal maupun tidak normal, atau dilihat dari aspek psikisnya. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan definisi pendidikan sendiri. Definisi pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Nah, pendidikan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1991, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun
penelitian. Nah, yang ketiga, selanjutnya definisi psikologi pendidikan sendiri. Menurut White-Harrington tahun 1978, psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 1984, psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Nah, dapat disimpulkan, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari mengenai teori-teori psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, untuk ruang lingkup psikologi pendidikan sendiri, pada dasarnya psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Siswa dalam proses belajarnya, bagaimana tingkah lakunya dalam belajar, bagaimana karakteristiknya dalam belajar. Nah, sedangkan guru dalam proses pembelajarannya, guru harus teliti bagaimana karakteristik siswa, bagaimana cara mendekati siswa yang bermasalah ataupun yang anak yang hiperaktif. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan sebagai ilmu yang memberikan sumbangan. Ya, psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan terhadap pendidikan secara teoristis ataupun praktis. Adapun sumbangan psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap tingkat perkembangan berbeda karakteristiknya. Guru harus bisa mengetahui karakteristik siswanya sendiri dengan cara mendekatinya, memperhatikan, ataupun melihat interaksi sosial terhadap pada teman-temannya. Yang kedua, psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Nah, guru selama melakukan proses pembelajaran itu pasti secara alamiah guru mengetahui karakter siswanya itu seperti apa. Nah, yang ketiga, pendidikan psikologi memberi pemahaman mengenai perbedaan individual. Nah, dengan adanya guru mengetahui karakter siswa, pasti hanya satu atau dua orang siswanya yang sama, memiliki psikologi yang sama. Oleh karena itu, pelayanan terhadap siswa, guru harus berbeda-beda tergantung karakteristik siswanya. Nah, yang keempat, pendidikan psikologi juga memiliki pemahaman tentang metode mengajar yang efektif. Dengan guru mengetahui karakteristik siswanya, guru itu bisa melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang sebagai guru kita harus mengetahui metode-metode apa agar pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Selanjutnya, pendidikan psikologi memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami problem anak didik dan memahami sebab-sebab timbulnya problem. Nah, di sini guru dapat melihat peserta didik yang contohnya mempunyai masalah kepada teman-temannya, agar guru itu bisa mendekati siswanya. Kenapa anak ini mempunyai masalah ini dan apa penyebabnya sehingga timbulnya masalah itu. Dan guru harus bisa memecahkan itu. Selanjutnya, dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dalam pendidikan psikologi. Nah, dengan mengetahui kesehatan mental dalam pendidikan psikologi, guru di sini harus tahu bagaimana mental peserta didiknya.
apakah peserta didiknya itu baik, apakah bersifat agresif atau bersifat individual gitu. Selanjutnya, penyusunan kurikulum hendaknya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. 8. Pengukuran tentang hasil belajar. Agar yang ke-8 adalah pengukuran tentang hasil belajar. Nah, pengukuran tentang hasil belajar sendiri bisa dilakukan dengan cara tes, pretest, ataupun dengan cara lainnya untuk meriset peserta didik bagaimana sampai mana tingkat pengetahuannya. Yang ke-9 yaitu riset. Dengan adanya riset tersebut yang melakukan tes, pretest, seperti ulangan, kita itu harus meriset apa sih penyebab anak ini nilainya kecil, bagaimana metode untuk anak ini bisa suka terhadap pembelajarannya. Yang ke-10, bimbingan untuk anak-anak luar biasa. Ini sebagai guru kita itu harus memperhatikan peserta didik yang kurang mengerti dalam pembelajaran. Mereka harus diberi bimbingan, diberi pengetahuan lebih dari teman-teman yang mengerti duluan. Yang ke-11, pemahaman tentang dinamika kelompok. Itu. Sebagai guru kita harus tahu bagaimana dalam kelas itu di mana kelompok yang cepat mengerti, yang biasa saja, atau yang tidak mengerti. Kita harus sama-sama, kita sebagai guru harus mengerti. Yang kelompok pintar harus dikasih porsi yang seperti apa, kelompok yang sedang harus dikasih porsi pengetahuan seperti apa, dan kelompok yang luar biasa kita harus ngasih pengetahuan baik sebagaimana porsinya. Tidak harus semua harus dirangkul menjadi satu. Dalam praktik sekarang sumbangan pendidikan psikologi dalam bentuk praktik, yaitu 1, problem disiplin. Problem disiplin ini nggak harus siswa yang tidak disiplin tidak harus dipukul seperti guru-guru zaman terdahulu, karena yang namanya kekerasan disalahkan dalam pemerintahan. Yang kedua, menggunakan audiovisual sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anak sekarang semua mengerti gadget, jadi kita harus menggunakan audiovisual agar siswa itu tidak bosan di dalam kelas. Yang ketiga, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran harus disesuaikan dengan materinya tersebut. Kalau jika materinya susah, kita bisa dipergunakan 1 atau 2 pertemuan menjelaskan materi yang susah. Jika yang materi gampang bisa kita 1 pertemuan saja. Yang keempat, administrasi sekolah dan kelas. Administrasi sekolah dan kelas itu sebagai penunjang mereka itu dalam menuntut ilmu. Jika administrasinya sekolah dan kelas itu bagus, pasti kelas akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena pengetahuan saya tidak sebanyak itu untuk menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.